Hai Capital Fam, pernah nggak sih kamu merasa udah kerja keras tapi kok uangnya nggak tahu kemana? Atau punya impian besar tapi bingung gimana cara mewujudkannya? Tenang, kamu nggak sendirian. Tentu saja, tidak semua orang bisa menabung dengan mudah. Berbagai faktor berkontribusi terhadap tantangan ini. Apakah kamu mengidentifikasi diri dengan perjuangan untuk menabung? Jangan takut, di video kali ini kita akan bahas tuntas 10 tips jitu untuk menabung yang bisa bantu kamu wujudkan semua impianmu. Siap masuk desa lanjut? Yuk, kita mulai. Langkah pertama yang nggak boleh kamu skip adalah menentukan tujuan menabung. Kenapa sih ini penting banget? Karena dengan punya tujuan yang jelas, kamu jadi punya motivasi lebih untuk konsisten nabung. Nggak harus muluk-muluk kok, tujuannya bisa apa aja. Mau nabung buat liburan, beli gadget baru, DP rumah, atau bahkan dana pensiun, semuanya oke. Punya tujuan yang spesifik, misalnya nabung 10 juta rupiah untuk liburan ke Bali tahun depan, bisa bikin kamu lebih semangat dan terarah dalam menabung. Ingat, semakin detail tujuanmu, semakin mudah kamu merencanakan dan mewujudkannya. Oh iya, satu lagi, nggak ada salahnya punya lebih dari satu tujuan menabung. Kamu bisa bagi-bagi pos-pos tabungan sesuai kebutuhan dan impianmu. Nah, setelah punya tujuan yang jelas, sekarang waktunya kita beralih ke langkah kedua, yaitu mencatat pemasukan dan pengeluaran. Mungkin kamu mikir, ribet amat sih, catat-catat gitu. Tapi percayalah, langkah ini penting banget untuk mengetahui kemana larinya uangmu selama ini. Gimana caranya? Gampang banget. Kamu bisa mulai dengan mencatat semua pendapatan yang kamu terima, baik dari gaji, bonus, atau sumber lainnya. Setelah itu, catat juga semua pengeluaranmu sih, mulai dari yang kecil seperti jajan kopi, sampai yang besar seperti bayar cicilan. Kamu bisa mencatatnya secara manual di buku catatan, atau lebih praktis lagi, gunakan aplikasi keuangan di smartphone-mu. Ada banyak pilihan aplikasi yang mudah digunakan dan gratis kok. Dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin, kamu bisa melihat dengan jelas kondisi keuanganmu dan mengidentifikasi pos-pos pengeluaran mana yang bisa dihemat. Setelah mencatat pemasukan dan pengeluaran, sekarang saatnya kita menyusun anggaran. Tenang, anggaran di sini bukan berarti kamu harus hidup super hemat dan gak boleh jajan-jajan lagi kok. Anggaran justru membantu kamu untuk mengatur pengeluaran agar tetap terkontrol dan sesuai dengan tujuan keuanganmu. Ada banyak metode penganggaran yang bisa kamu coba. Salah satunya yang paling populer adalah metode 50-30-20. Metode ini membagi pendapatanmu menjadi 3 kategori. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Kebutuhan pokok meliputi biaya hidup esensial seperti makan, transportasi, tagihan, dan cicilan. Keinginan meliputi pengeluaran yang sifatnya tidak wajib seperti hiburan, makan di luar, atau membeli barang-barang fashion. Terakhir, 20% dari pendapatanmu dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Ingat, metode ini hanya paduan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi keuanganmu ya. Tips selanjutnya yang gak kalah penting adalah memisahkan rekening operasional dan tabungan. Kenapa sih ini penting? Pertama, dengan memisahkan rekening, kamu jadi lebih mudah memantau aliran uangmu. Kamu bisa dengan jelas melihat berapa uang yang masuk ke rekening operasional dan berapa yang dialokasikan untuk tabungan. Kedua, memisahkan rekening bisa membantu kamu menghindari risiko tercampurnya uang untuk kebutuhan sehari-hari dengan uang tabungan. Bayangkan kalau kamu hanya punya satu rekening, bisa jadi kamu nggak sadar kalau uang tabunganmu terpakai untuk kebutuhan yang kurang penting. Nah, untuk rekening operasional, kamu bisa menggunakan rekening yang biasa kamu pakai untuk transaksi sehari-hari. Sedangkan untuk rekening tabungan, pilihlah rekening yang menawarkan bunga yang kompetitif agar uangmu bisa berkembang lebih optimal. Nah, sekarang zaman udah canggih, manfaatkan dong fitur-fitur canggih yang ada. Salah satunya fitur auto debit. Dengan fitur ini, kamu bisa mengatur transfer otomatis dari rekening operasional ke rekening tabungan setiap bulannya. Praktis banget kan? Nggak perlu repot-repot transfer manual, uang tabunganmu akan langsung terpotong di awal bulan. Jadi kamu bisa lebih konsisten nabung deh. Kamu bisa atur jumlah dan tanggal transfernya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhanmu.
Misalnya, kamu bisa atur auto debit setiap tanggal gajian, jadi kamu nggak akan lupa nabung deh. Ingat, konsistensi adalah kunci dalam menabung. Dengan mengaktifkan fitur auto debit, kamu bisa membangun kebiasaan menabung yang disiplin dan mencapai tujuan keuanganmu lebih cepat. Terakhir, jangan lupa untuk memilih instrumen tabungan yang tepat dan menguntungkan. Saat ini, ada banyak pilihan instrumen tabungan yang bisa kamu pilih. Mulai dari tabungan konvensional, deposito, reksadana pasar uang, hingga emas. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, risiko, dan potensi keuntungan yang berbeda-beda. Penting untuk memilih instrumen yang sesuai dengan profil risiko, tujuan keuangan, dan jangka waktu investasimu. Jika kamu memiliki profil risiko rendah dan menginginkan keamanan dana, tabungan konvensional atau deposito bisa menjadi pilihan yang tepat. Namun, jika kamu menginginkan potensi keuntungan yang lebih tinggi, reksadana pasar uang atau emas bisa menjadi alternatif yang menarik. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan perencana keuangan untuk mendapatkan rekomendasi instrumen yang paling sesuai dengan kebutuhanmu. Gimana? Capital Fam. Setelah nonton video ini nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda nabung, kan? Ingat, semua berawal dari diri kita sendiri. Mulailah dengan langkah kecil, terapkan tips-tips yang udah kita bahas tadi, dan konsistenlah. Yakin deh, dengan tekad dan usaha yang gigih, kamu pasti bisa wujudkan semua impianmu. Jangan lupa subscribe channel Capital untuk tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.